Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore bagi kelas yang pagi, siang, dan sore. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa setidaknya kalian harusnya sudah memahami tentang secara umum fungsi respirasi, yaitu fungsi respirasi yang pertama ada fungsi ventilasi, ada fungsi distribusi, kemudian ada fungsi difusi, ada fungsi transportasi. Maksudnya apa? Yang pertama fungsi ventilasi, yaitu masuknya udara dari mulai ujung hidung sampai daerah karina atau percabangan bronkus. Kemudian fungsi yang kedua yaitu distribusi, yaitu mulai masuk ke daerah paru-paru kanan dan kiri, jadi sampai ke alveoli. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi difusi, yaitu mulai pertukaran dengan karbon dioksida di dalam darah dengan oksigen yang ada di alveoli, di rongga alveoli. Jadi mulai pertukaran gas di alveoli dengan kapiler-kapiler yang memindahkan antara karbon dioksida dengan oksigen. Oksigen masuk ke dalam darah, karbon dioksida ditarik lagi ke dalam paru-paru. Kemudian terakhir yaitu transportasi, yaitu fungsi penghantaran oksigen ke seluruh tubuh oleh darah. Jadi kalau kita bicara fungsi respirasi nanti selalu nyambung dengan darah, karena tidak bisa mandek atau tidak cuma berhenti di paru-paru. Oke, kita ke slide yang pertama. Di kuliah kali ini diharapkan setelah kalian berdiskusi secara online dan melihat materi saya, kalau membaca kayaknya enggak deh, cuman melihat terus meresapi gitu ya. Kalau membaca jarang, nanti kalian kalau membaca, apalagi bacanya kenceng-kenceng, nanti dikira orang yang kurang sehat sama keluargamu, di kamar kok teriak-teriak sendiri. Nih, diharapkan setelah kalian mengikuti kuliah online ini, kalian bisa menjelaskan kaitan umur, describe each related change that affect respiratory function. Jadi kaitannya usia dengan perubahan pada fungsi respiratori. Jadi apa yang terjadi kalau usia menua pada paru-paru kita? Itu nanti harapannya setelah kuliah ini kalian bisa menjelaskan itu. Kemudian nomor 2, identify risk factor that interfere with respiratory wellness. Jadi kalian bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang ikut terlibat dalam menentukan kesehatan paru-paru. Faktornya apa saja? Yang umum jelas yaitu merokok. Nomor 3, discuss the functional consequences that affect respiratory function in older adult. Jadi mendiskusikan konsekuensi fungsi, jadi perubahan paru, terus konsekuensinya terhadap fungsinya apa. Jadi yang berubah itu awalnya di anatomi, kemudian baru setelah anatominya berubah ada konsekuensi terhadap fungsi paru-parunya, apa perubahannya terjadi pada lansia. Kemudian yang keempat, diharapkan kalian bisa mengkaji assess respiratory function, mengkaji fungsi dari respiratory. Oke, kemudian dengan kaitannya nanti kemungkinan bagaimana kalian bisa melakukan promosi kesehatan, karena memang bukunya yang dijadikan rujukan, buku utamanya itu adalah Miller yang kaitannya sama health promotion. Nanti pendekatan intervensinya di health promotion. Kemudian mengidentifikasi nursing intervention, jadi mengidentifikasi tindakan-tindakan keperawatan untuk meningkatkan fungsi respirasi. Jadi bagaimana kalian diharapkan setelah kuliah ini dapat mengidentifikasi, oh ini loh intervensi keperawatan yang bisa dipakai untuk meningkatkan fungsi respirasi atau reduce risk factor. Itu sepertinya kurang ketikannya ya, reduce risk factor.
Oke, di slide berikutnya kita membaca fungsi respirasi. The primary function of respiration are to supply oxygen to and remove carbon dioxide from the blood. Tadi sudah saya jelaskan fungsi utama dari respirasi, yaitu ia membawa oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dalam darah. Tapi secara tahapannya tadi sudah saya jelaskan, ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu ventilasi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada difusi, kemudian keempat ada transportasi. Nah, dengan performa atau kemampuan respirasi yang adekuat inilah is essential to life. Jadi istilahnya esensi dari hidupnya organ tubuh kita itu tergantung performa dari paru-paru, because all body organs and tissues need oxygen, karena tidak ada satu organ pun dalam tubuh manusia yang tidak membutuhkan oksigen. Itu kuncinya di situ. Jadi menjaga kesehatan paru-paru itu penting. Oke, terkait tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kaitannya usia, mari kita lihat di slide berikutnya. Apa yang terjadi pada paru-paru dengan kaitannya pada usia kita? Oke, semakin tua usia kita, semakin tua kita ya, artinya saya dan kalian. Jadi semakin tua usia kita akan terjadi penurunan tidal volume. Jadi volume dalam paru-parunya itu ada yang menurun. Apa itu tidal volume? Tidal volume itu amount of air move in and out during a normal breath. Jadi gini, volume paru-paru itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada sebutannya aja yang berbeda-beda, tapi ini hanya menggambarkan kondisi paru. Kalau ini ada perubahan, maka menggambarkan kondisi paru-paru yang tidak sehat. Yang pertama tidal volume. Yang disebut tidal volume itu sejumlah udara yang masuk dan keluar selama kita bernafas normal. Jadi kalau kita menghirup normal, menghembuskan normal, itu yang disebut dengan tidal volume. Udara yang masuk dan yang keluar itu disebut tidal volume. Nah, itu terjadi penurunan pada saat penuaan. Kemudian ada amount of air left. Jadi ada sejumlah udara left in the lung yang tertinggal setelah kita ekspirasi. Jadi kita menghembuskan nafas walaupun itu sudah maksimal. Nah, gitu ya. Ya, itu paru-paru masih ada udaranya di dalam paru-paru, itu yang disebut dengan residual volume, dan pada lansia itu meningkat. Kenapa meningkat? Karena paru-parunya sudah tidak elastis, jadi tidak bisa mengempis maksimal. Jadi masih ada udara yang tertinggal, itu meningkat sekitar 5-10% per 10 tahun. Jadi per 10 tahun itu kekakuan paru-paru itu semakin tinggi. Jadi udara yang tertinggal saat kita menghembuskan nafas maksimum itu semakin meningkat. Pasti ada udara yang tertinggal. Kalau tidak ada yang udara tertinggal, kalau kalian menghembuskan maksimal terus udaranya habis, yaitu paru-parumu kolaps. Harus ada yang tertinggal. Cuman yang tertinggal di usia lansia ini semakin naik, semakin banyak. Forced expiratory volume. Apa yang disebut dengan forced expiratory volume? Yaitu sejumlah udara are expelled within 1 second after maximum expiration. Jadi setelah kita menghirup udara secara maksimum, nah kemudian hembusan di detik pertama saat udara keluar, nah itu disebut dengan forced expiratory maximum. Jadi sejumlah udara yang istilahnya keluar setelah kita menghirup maksimum. Karena memang dengan kita menghirup secara maksimum pun itu tidak semua udara diproses dalam paru-paru. Karena pasti ada yang cuman istilahnya menempati di hidung, menempati di tenggorokan, bronkeolus itu, karena tidak semuanya masuk alveoli, dan itu pun nanti mereka akan keluar lagi.
Kemudian ini terjadi penurunan karena elastisitas tadi sudah tidak baik, sudah mulai kaku. Kemudian forced and inspiratory volume. Nah, ini maksimum volume of air that can be inhaled in addition to tidal volume. Nah, kalau kita sudah menghirup maksimum, nah menghirup sekencang-kencangnya. Nah, itu disebut dengan forced inspiratory volume. Itu juga terjadi penurunan. Kemudian ada forced vital capacity. Nah, ini adalah sejumlah udara yang dapat kita ambil dan diproses saat maksimum inspirasi. Nah, itu juga terjadi penurunan, decrease 14 until 30 ml per year in men or 14 until 24 ml per year in women. Kemudian total kapasitas paru. Nah, ini adalah sejumlah udara yang semua masuk mulai dari ujung hidung sampai alveoli. Kemudian diffusing capacity, yaitu kemampuan paru-paru untuk mentransfer gases between the lung and blood. Jadi pertukaran di gasnya juga terjadi penurunan di gland. Kemudian arterial oxygen pressure, yaitu sejumlah oksigen di dalam arteri juga penurunan 0,3%. Jadi semuanya menurun. Semakin tinggi usia, kemampuan paru semakin menurun. Itu intinya. Kemudian kita lihat slide berikutnya. Faktor resiko. Apa yang harus kita identifikasi? Faktor apa yang harus kita dapat identifikasi satu? Jika seorang itu sudah tua, terus kok ada keluhan di pernafasan, maka pertanyaan pertama yang kita ajukan adalah, are you tobacco user? Apakah Anda pengguna tembakau? Karena kok bukan apakah Anda smoker, tapi tobacco user. Karena di sini secara teori tidak cuma perokok, tapi tembakau. Second hand smoke or other environmental factors. Jadi bisa jadi dia bukan first hand smoke, artinya perokok aktif, tapi bisa jadi second hand smoke jika perokok pasif, atau karena faktor-faktor lingkungan dia berkumpul dengan orang-orang perokok, atau faktor-faktor resiko lainnya yang kaitannya mempengaruhi dengan fungsi respiratori di tempat usahanya, banyak polusi dan seterusnya. Itu yang harus kita tanyakan bagi lansia yang mengeluhkan respirasi. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya yang perlu kita bahas adalah apa konsekuensi perubahan fungsi yang terjadi, gitu kan ya. Kita lihat yang pertama adalah perubahan di upper airway change, perubahan bagian atas, pernafasan atas berubah. Apa yang terjadi? Calcification cartilage. Jadi ada kekakuan pada tulang-tulang rawan yang ada di tenggorok, yang ada di pernafasan atas mulai tenggorokan. Alter neuromuscular function and refleks batuknya juga menelan dan refleks batuknya juga mulai menurun dan seterusnya. Maka konsekuensinya adalah snoring, mulai ngorok. Jadi kalau orang lansia ngorok itu sudah mulai wajar karena pernafasan atasnya sudah mulai menurun. Dan banyak yang ditemukan lansia yang meninggal itu karena tersedak, tidur, ngorok, tersedak, meninggal. Karena saya tahu sendiri, ada beberapa yang kenalan saya begitu. Mouth breathing, nafasnya lebih banyak menggunakan mulut karena hidungnya sudah banyak lendir dan seterusnya. Diminished cough reflex, refleks batuknya sudah mulai nggak bagus. Decrease efficiency of gag reflex. Nah, penurunan refleks gag gitu ya. Gag refleks. Nanti kita cek. Oke, kemudian increase anteropostural diameter. Jadi peningkatan ukuran diameter pada paru-paru. Jadi diameter paru-paru perbandingan antara ukuran dari belakang ke depan dengan samping kanan ke kiri itu meningkat.
Jadi karena terjadi kekakuan, itu terjadi elastisitas paru-parunya menurun, jadi seolah-olah paru-parunya itu mengembang, increase. Jadi karena memang tidak bisa mengempis maksimum, jadi seolah-olah paru-parunya itu ruangannya tambah luas, padahal itu maksudnya tidak bisa mengempis maksimum. Maka konsekuensinya adalah increase use accessories muscle. Maka saat dia bernafas lebih banyak usahanya dengan menggunakan otot-otot aksesoris muscle, otot-otot aksesoris tambahan yang di dada. Jadi nafasnya itu perlu energi lebih, energy expand for respiratory efficiency. Nah, tadi gag refleks itu lebih ke refleks faringeal di tenggorokan ya. Tenggorokan itu ujinya ya jadi seperti muntah kalau kita disentuh di bagian tenggorokan. Jadi kalau tenggorokan nih, kalau kita gelitik-gelitikin, ya kan, ada terasa gatal-gatal dan pengen muntah. Nah, ini lansia sudah mulai menurun. Oke, kita lanjutkan enlargement of alveoli. Nah, alveolinya ini kaku nih, mulai kaku, dindingnya sudah mulai menipis, ya kan, thinning of alveolar walls. Kemudian jumlah kapiler yang ada di sana juga sudah mulai menurun, sehingga efeknya adalah diminished efficiency of gas exchange. Jadi pertukaran gasnya sudah mulai tidak efisien. Kemudian ada penurunan elastic recoil, jadi ada baru-barunya sudah tidak elastis lagi. Jadi perubahannya pada volume paru-paru yang sudah saya jelaskan di depan tadi itu. Kemudian tidal volumenya berubah, maka total capacity parunya juga berubah. Itulah konsekuensi fungsi dari perubahan paru-paru, perubahan anatomi paru-paru ke konsekuensi secara fungsinya, mulai dari muncul ngorok, mulai muncul refleks batuknya turun, refleks muntahnya turun, menelan atau muntah, gag refleksnya turun, dan seterusnya. Kemudian pathologic condition di slide berikutnya, effective respiratory function. COPD itu chronic obstructive pulmonary disease. Nah, ini paling banyak dirasakan atau diderita oleh lansia. Ini adalah sejumlah penyakit termasuk emfisema, bronkitis, subset of asthma yang karakteristiknya ini chronic airflow obstruction. Jadi udaranya itu seperti terhambat, ada yang menutup, obstruksi. Oke, jadi saat kita nafas biasa itu seperti tidak masuk udaranya karena ada yang menghambat. In addition to tobacco smoke, nah ini karena memang riwayatnya paling banyak di faktor risikonya adalah penggunaan tobacco. Tapi selain itu ada genetic predisposition, ada sosial ekonominya rendah, ada menjadi secondary smoke, terpapar asap rokok walaupun dia tidak merokok, atau polusi udara yang lain, atau punya penyakit paru-paru saat masih kecil. Terus apa istilahnya tanda gejala dari COPD yang dialami lansia? Paling banyak adalah batuk, sesak, wheezing. Wheezing itu bunyi mengingik kayak orang asma. Terus banyak sputum production. Makanya lansia paling sering batuk, kayak ngeludah. Itu wajar karena memang itu yang menyumbat obstruction di paru-parunya. Nah, ini memang kaitannya sama ages, sama penuaan, sama usia. Jadi mohon dimaklumi kalau menemukan lansia yang batuk. Tapi kalau sekarang batuk, sesak, parno jadinya. Jadi parno nanti dikira COVID, ya repot juga memang. Tapi lebih baik menganggap itu COVID daripada terus diem aja gitu kan. Ternyata nanti kalau tidak dibiarkan terus COVID,
Nah, repot lagi kan. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya yaitu kemauan kalian untuk mengkaji. Bagaimana kita melakukan pengkajian dari fungsi paru-paru pada lansia, tapi ini khusus di health yang mungkin untuk dilakukan health promotion sesuai dengan bukunya Miller. Yang pertama adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Selain kita melakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi pada paru-parunya, ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan. Apakah dia punya riwayat penyakit sebelumnya, asma atau kronik pneumonia dan seterusnya. Atau pertanyaan berikutnya, apakah punya riwayat keluarga yang sakit yang sama. Terus apakah ada pernah terpapar tuberkulosis gitu kan, atau pernah kerja di daerah yang banyak polusinya, mining, pertambangan, farming, perkebunan, atau tempat kerja yang lain yang ada efek-efek ke paru-paru, ke debu dan seterusnya. Atau tinggal di daerah yang polutannya tinggi, dekat jalan, bukan di tengah jalan, nggak ada rumah di tengah jalan, maksudnya rumahnya di dekat jalan atau dekat pabrik gitu kan. Itu perlu ditanyakan. Terus apakah do you smoke now, atau masih merokok, atau pernah merokok dan seterusnya. Atau kalau tidak merokok, apakah memang terpapar orang-orang perokok gitu. Kemudian itu pertanyaan tentang penyakitnya. Pertanyaan dengan kaitannya sama prevention and health promotion. Apakah dia pernah vaksin gitu kan, vaksin pneumonia. Kalau di Indonesia kayaknya sepertinya jarang. Atau vaksin influenza. Kalau di Indonesia ada vaksin influenza tapi mahal, belum umum. Kalau anak-anak sih sudah ada penawaran vaksin influenza tapi juga jarang karena memang mahal, tidak masuk program yang vaksin wajib. Question to assess overall respiratory function. Apakah ada permasalahan saat pernafasannya, apakah suara mengi, apakah ada batuknya gimana, gitu kan dia pertanyaannya. Have spell of coughing, if yes, occur, how long they last, dan seterusnya. Kemudian apakah mendapatkan cukup udara, gitu kan, maksudnya saat mau tidur atau malam hari, jangan-jangan malah tidak mendapatkan akses pernafasan, maksudnya saat berkegiatan di malam hari malah tidak mendapatkan udara yang cukup. Saat berkegiatan gitu kan, kalau nafasnya susah, apakah mulai membatasi kegiatan-kegiatan yang berat dan seterusnya. Oke. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan nanti kaitannya dengan promosi kesehatan. Kalau memang dia mengalami masalah di pernafasan saat malam, bagaimana promosi kesehatan kita. Terus bagaimana kalau dia masih tetap aktif bekerja, bagaimana promosi kesehatan kita kaitannya sama pernafasan, pengaturan kegiatan, pengaturan kerja dan seterusnya. Kemudian di slide berikutnya, oke, masih fokus di pengkajian lansia yang ini, fokus lansia yang merokok ya. Kalau memang dia menjawab di pertanyaan awal tadi dia merokok, maka pertanyaan berikutnya adalah how long have you smoked. Ini how long ini bukan berapa panjang rokok ya, tapi berapa lama. How long berapa lama Anda merokok, how much berapa banyak rokoknya gitu ya kan. What do you smoke, rokoknya apa gitu, karena kaitannya sama rokok putih, rokok kretek dan seterusnya. Terus tipe-tipe tobakonya di masa lalu apa. Terus pengetahuannya, sebenarnya dia tahu nggak sih bahwa merokok itu harmful efek, punya efek yang merugikan, kemudian punya resiko-resiko, apakah dia berpikir juga terkait harmful itu, kemudian apa dia punya pemikiran keuntungan untuk berhenti merokok apa enggak. Jangan-jangan berpikir berhenti merokok tapi tidak bisa melaksanakan. Orang Indonesia itu banyak yang seperti itu banyak yang pengen berhenti merokok tetapi hanya sebuah pemikiran saja, tapi belum ada langkah-langkah konkret untuk berhenti merokok. Nah,
maka dilanjutkan dengan pertanyaan. Terus kalau sudah mikir berhenti merokok, itu sudah mulai melakukan untuk berhenti merokok, terus sudah mulai menghubungi tenaga-tenaga kesehatan untuk quitting smoking, untuk berhenti merokok gitu kan. Kemudian apakah sudah merasa usaha untuk berhenti merokoknya itu tidak berhasil, kemudian bagaimana, kemudian apakah tertarik untuk cari informasi tentang berhenti merokok saat ini. Kalau memang cenderung dia bersemangat untuk berhenti merokok, maka kita bisa bantu. Nah, di awal tadi saya bilang untuk pengkajian respirasi tetap harus menggunakan inspection, palpation, percussion, and auscultation untuk mengevaluasi performa dari paru-paru tersebut. Karena ini pemeriksaan yang wajib ya dilakukan di sistem pernafasan. Nah, ini kemungkinan yang kita dapatkan di lansia apa? Terjadi peningkatan percepatan respiratory rate, jadi percepatan pernafasan bisa sampai 16 to 24 respiration per menit. Jadi bisa meningkat. Kemudian diameter dadanya lebih besar daripada saat zaman lebih muda. Kemudian bisa jadi kiposis. Kiposis itu seperti membungkuk. Jangan sampai lupa, ini karena ada perubahan postur dari vertebra tulang belakang. Kemudian peningkatan suara perkusi. Jadi kalau kita perkusi kan suaranya sonor. Ini bisa agak naik, hampir hipersonor. Kemudian suara paru-paru tadi, kemudian ada saat kita auskultasi udaranya itu lebih terdengar keras sekali. Oke. Kemudian setelah itu kita respiration sleep. Nah, kita tanyakan tuh saat tidur apakah sering mengalami gangguan nafas, tiba-tiba berhenti nafas, tersedak atau batuk saat tidur, karena itu penting, karena itu menunjukkan tadi refleks-refleks di pernafasannya berubah. Oke, di slide berikutnya terkait nanda niknoknya, bagaimana kita menentukan kemungkinan yang masalah dan intervensi yang muncul. Kalau di bukunya Miller ini dikatakan jika masalah yang paling banyak pada pernafasan lansia itu COPD ya. Jadi dyspnea is 6 vital sign in people with chronic obstructive pulmonary disease. Jadi kemungkinan sesak, kemudian masalahnya yang paling banyak COPD. Nah, itu kita diminta untuk asesmen dulu, ya kan? Asesmen dulu seperti yang tadi, ada IPPA, ada vital sign, ada oximetri, penting. Oximetri alatnya kita taruh di ujung jari. Kemudian suara paru kita juga tes, auskultasi. Kemudian pola nafasnya kita pastikan. Kemudian assess the hypoxia, apakah ada masalah hypoxia dengan oximetri juga bisa. Kemudian kita cek sign and symptom, tanda gejala dari acute respiratory failure, kemudian screen COPD. Bagaimana melakukan screen COPD pada orang yang usianya lebih dari 40 tahun dengan 3 pertanyaan ini. Di have progressive activity related shortness of breath, apakah memang ada progres istilahnya nafasnya semakin pendek yang kaitan sama aktivitas, jadi semakin aktivitas kok nafasnya semakin pendek gitu kan. Kemudian apakah ada batuk, ada sputum ya atau tidak. Kemudian adakah pengalaman infeksi saluran pernafasan, respiratory tract infection. Nah, kalau 3 pertanyaan itu jawabannya ya, kemungkinannya itu COPD. Kemudian spirometry test. Nah, ini sepertinya di mata kuliah lain juga sudah dilakukan spirometry test pakai spirometry ball ya kan, yang paling sederhana. Kemudian apakah menggunakan inhaler apakah kita kaji, kalau dia menggunakan inhaler kita kaji assess self administration teknik, apakah penggunaan inhalernya betul atau tidak. Oke, kemudian
menginjak ke slide. Di sini langsung nursing intervention, tapi nursing diagnosanya di slide setelah ini ya. Rekomendasi nursing interventionnya yaitu meningkatkan pengetahuan pasien untuk kemampuannya melaporkan kalau sesak dan seterusnya, kemudian meningkatkan kemampuan pasien untuk melakukan terapi gitu kan ya, atau terapi secara mandiri, latihan nafas gitu kan, nafas dalam dan seterusnya. Kemudian kalau memang perlu oksigen terapi, lakukan oksigen terapi. Kemudian kalau memang obat ya obat. Kemudian kita bantu untuk strategi berhenti merokok dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian ada rekomendasi for teaching older caregiver. Kalau memang lansianya itu ada yang merawat di rumah, maka kita harus melatih perawatnya yang di rumah atau caregivernya. Kalau caregiver itu levelnya di bawah perawat. Ini Pak Edsin dan Pak Rizky yang lebih paham tentang caregiver. Nah, kita bisa mengajari teknik menggunakan inhaler, mengajari mereka menggunakan oksigen terapi yang sudah diresepkan, jadi paling nggak membantu memantau kekurangan oksigen dan seterusnya. Kemudian bagaimana membantu caregivernya itu untuk mendeteksi adanya sekret atau membersihkan sekret secara sederhana. Kemudian jangan sampai energi pasiennya juga habis karena terlalu banyak berkegiatan, nutrisinya dan seterusnya. Kemudian menyarankan untuk vaksin influenza, pneumonia dan seterusnya. Kemudian membantu caregiver untuk tetap mendukung program penghentian merokok. Oke. Nah, apa diagnosa yang mungkin muncul di slide berikutnya? Sudah saya sampaikan yang masih di buku yang sama untuk melihat kemungkinan nursing diagnosis bagi pasien masalah pernafasan. Yang pertama adalah ineffective breathing pattern, yaitu pola nafas yang tidak efektif, yang pasti di awal-awal paling sering muncul. Tapi kalau sudah ada sputum nanti diagnosanya bukan pola nafas tidak efektif, tapi lebih ke kebersihan jalan nafas tidak efektif. Kalau sudah kaitannya sama pernafasannya berkurang, terus nutrisinya juga kurang, nanti diagnosanya yang kita angkat adalah activity intolerant. Jadi kita akan membatasi aktivitas lansia tersebut karena asupan makanan dan oksigen yang membentuk energinya berkurang. Jadi jangan dipaksakan latihan. Biasanya kalau sudah begini malah lebih banyak nanti bed rest dan latihannya juga bertahap. Nah, kalau kaitannya sama nanti ada kemungkinan paparan penyakit pneumonia, influenza atau tuberkulosis, bisa jadi nanti ada kemungkinan diagnosisnya risiko infeksi transmission. Jadi penularan risiko infeksi. Nah, kalau kaitannya sama kehidupannya dia di rumah gitu kan, caregivernya bagaimana, keluarganya bagaimana. Ini kalau memang keluarganya tidak bisa membantu merawat, dia sendiri tidak bisa merawat dirinya sendiri, caregivernya kurang, maka ini diagnosanya kita bisa angkat ineffective health maintenance. Oke. Nah, planningnya tadi sudah saya ceritakan di awal bagaimana dia melakukan pengurangan pada sputum, latihan pernafasan secara sederhana. Kemudian kalau di sini mengurangi infeksi sesuai dengan diagnosa yang tadi. Kemudian ada health biofor, bagaimana membantu pasien itu untuk meningkatkan knowledge health biofornya, maksudnya pengetahuan tentang perilaku kesehatannya. Saya kira kalau sekarang pengetahuan untuk PHBS meningkat gara-gara COVID, tapi khusus untuk cuci tangan. Kayaknya merokok enggak ngefek deh, masih banyak orang yang merokok, tapi perlu di riset. Oke, nah kaitannya dengan respiratory wellness untuk meningkatkan kesejahteraan respiratori, meningkatkan kemampuan pernafasan paru-paru. Apa yang bisa kita lakukan, yaitu environmental risk protection. Jadi di slide ini kita bisa melindungi atau kita bisa menghilangkan faktor-faktor resiko lingkungan yang
memungkinkan orang itu bertambah sakit. Kemudian kita melakukan health edukasi, melakukan edukasi kesehatan, tidak cuma penyuluhan ya. Health edukasi itu sangat luas sekali, bisa mendemonstrasikan sesuatu pengalaman kesehatan atau mendemonstrasikan sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian ada imunisasi, ada vaksin, manajemen disarankan, dijadwalkan, dan seterusnya. Kemudian ada mengkontrol infeksi yang mungkin akan muncul. Kemudian ada melakukan perlindungan infeksi, jangan sampai orang ini muncul infeksi pada paru-parunya. Kemudian kalau memang perlu dirujuk. Kemudian kalau memang perlu dibantu untuk berhenti merokok, ya kita lakukan bantuan untuk berhenti merokok. Secara detailnya sepertinya semuanya ada di bukunya Nick. Kemudian di slide berikutnya ini untuk mengidentifikasi peningkatan fungsi paru-paru atau kemungkinan penurunan paru-paru. Health promotionnya ya, faktor nih, apakah dia punya riwayat diabetes, penyakit kronik yang lain, kemudian apakah ada hospitalization with partial heart atau penyakit jantung, penyakit paru-paru, kemudian adakah anemia yang berat, adakah pembatasan dia di tempat tidur, kemudian adakah dia tinggal di tempat nursing home atau tempat, kalau di sini di Indonesia namanya PSTW ya, resident in nursing home, dan adakah obat-obat yang menekan imunosupresan atau imunnya lansia. Maka ini perlu diperhatikan apakah itu akan nanti meningkatkan pneumonia dan influenza. Kemudian mengintervensi preventing respiratory infection. Yang pertama jelas ya cuci tangan untuk mencegah terjadi infeksi. Kemudian menghindari head to mouth, menyentuh wajah dan mata dan seterusnya. Ini sekarang sudah mulai digalakkan. Kemudian menghindari penghirupan udara yang ada partikel pasien batuk. Kita sendiri kalau batuk ya pakai APD gitu ya. Kemudian kalau menghindari crowds, perkumpulan orang di musim flu, cocok sekali kasus sekarang ini. Jadi kalau lansianya kita sarankan menghindari situasi seperti itu. Kemudian be sure, yakinkan untuk melakukan vaksin influenza atau pneumonia. Kemudian intervensi berikutnya adalah vaksinasi. Jadi memberikan informasi tentang vaksinasi influenza. Kita berkewajiban memberikan edukasi bahwa vaksin influenza juga penting. Tapi juga ada faktor biaya yang agak sulit menghambat di sini ya. Kemudian ada vaksin pneumonia juga, cuma di Indonesia juga jarang. Nah, terus kemudian ada kaitannya terakhir dengan nutritional consideration. Jadi menyarankan untuk mengkonsumsi makanan yang high in zinc, tinggi zinc, vitamin A, B kompleks, C dan E. Nah, ini kalau di lansia ya tergantung kebiasaan. Kadang lansia seperti anak kecil lagi, malas makan yang model begitu, banyak sayur dan seterusnya. Kalian aja yang muda juga jarang makan sayur. Kemudian kalau tentang merokok, bagaimana kita mengajarkan dia untuk berhenti merokok? Bisa menggunakan time schedule, jadi ada kalender setiap harinya jumlah rokoknya dikurangi dan seterusnya. Kemudian tipe rokoknya, ini saya tidak terlalu memahami ya, rokok yang paling berbahaya itu tipenya yang apa yang rokok yang putih dan seterusnya. Tapi yang jelas di sini dijelaskan kadar nikotinnya yang paling rendah. Jadi mencari rokok yang kadar nikotinnya tarnya paling rendah, tapi agak ribet ya, yang penting berhenti merokok yang paling gampang. Kemudian pendekatan untuk berhenti, di situ ada level-levelnya tuh, kalian bisa baca di situ. Any reduction in present tobacco. Jadi kalau memang agak sulit untuk langsung berhenti, kita sarankan untuk mencari alternatif rokok yang lebih sehat, rokok lebih sehat, maksudnya kadar nikotin dan kadar tarnya lebih rendah dan seterusnya. Bahkan kita bisa sarankan untuk membuat program terapi kelompok untuk berhenti merokok. Kemudian ini intervensi yang bisa kita lakukan untuk non farmakological praktisnya untuk
membantu berhenti merokok. Yang pertama latihan, jadi latihan pernafasan, kita sibukkan orang itu dengan latihan pernafasan, kemudian bisa dengan musik, kemudian imagery, latihan membayangkan sesuatu yang menyenangkan dan seterusnya, kemudian bisa pijat, bisa kita pandu meditasi, kita bisa afirmasi itu seperti menghipnotis diri sendiri, kemudian latihan nafas dalam, mengurangi stres, kemudian social support baik individual atau grup kelompok. Ini sepertinya saya nanti ketemu lagi di komunitas untuk social support, prakteknya seperti apa. Tapi PR saya bagi kalian adalah ini semua terapi non farmakologi, mulai exercise, latihan, olahraga seperti apa bagi orang yang olahraga pernafasan seperti apa yang cocok bagi orang lansia, terus musik apa, imagery apa, itu bisa kalian identifikasi lagi, searching lagi di jurnal-jurnal atau di Google, di Scholar. Nah, itu nanti kalian praktekkan secara mandiri, karena ini modal untuk nanti melakukan riset atau bahkan modal untuk kalian jual sebagai pelayanan quitting smoking di masyarakat. Nah, di slide berikutnya, di slide terakhir ini. Nah, di sini saya sampaikan sesuai dengan bukunya Miller. Rangkuman dari apa yang saya sudah jelaskan dari tadi, yaitu mulai dari awal nursing assessment, overall respiratory function, sign symptom of infection, tobacco use and attitude about quitting, kemudian imunisasi status, ini kita kaji secara menyeluruh. Kemudian kita kaji juga yang kaitannya sama age related change, perubahan paru-parunya seperti pengembangan dadanya, anteroposterior diameternya meningkat, kekakuan dadanya meningkat, kemudian respon untuk habisan oksigennya menurun, batuknya, refleks batuknya menurun dan seterusnya. Kemudian kita kaji juga faktor-faktor risiko yang berwarna pink, ya, ini tobacco smoke, environmental pollutant dan seterusnya. Terus kita lihat juga fungsi-fungsi yang terjadi penurunan, negative function consequence, kita pastikan juga. Nah, setelah kita kaji semuanya, maka kita akan mendapatkan diagnosa dan nanti kita akan melakukan nursing intervention, teaching about smoking cessation. Kita perhatikan apa yang membedakan di bukunya Miller ini. Bukunya Miller ini lebih berfokus pada promosi respiratory wellness, jadi promoting respiratory wellness, maka intervensinya lebih banyak ke promosi, bukan di rumah sakit intervensinya. Jadi penjelasan intervensi yang ada di buku ini lebih banyak bukan untuk pasien yang ada di rumah sakit. Maka di sini intervensi yang disarankan adalah pengajaran smoking cessation, pengurangan rokok, pengajaran tentang imunisasi flu pneumonia, pengajaran tentang pencegahan infeksi pada pernafasan. Kemudian yang diharapkan di situ peningkatan fungsi paru, penurunan risiko infeksi, kemudian peningkatan kemampuan untuk berhenti merokok. Jadi yang perlu dipahami oleh teman-teman semua yaitu di bukunya Miller ini lebih banyak intervensi yang kaitannya sama promosi kesehatan yang dapat kalian implementasikan nanti yang di masyarakat. Bisa di tatanan keluarga, bisa di nursing home atau di PSTW atau di tempat lainnya. Begitu penjelasan dari saya. Jika kurang jelas, monggo didiskusikan dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.